Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan untuk soal latihan akhir bab, di mana kita akan bahas mulai dari soal nomor 4, dan soal-soal sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nanti untuk linknya ada di kolom deskripsi, bisa kamu cek untuk mendapatkan akses ke video-video yang sudah pernah kita buat. Kita mulai dari soal pertama, soal nomor 4. Jika X sama dengan 4, Y sama dengan 8, dan Z sama dengan 16, tentukan nilai dari masing-masing persamaan yang ditanyakan di soal. Nah, kita akan mulai kerjakan dengan cara memperhatikan bahwa setiap bentuk pangkatnya ini akan kita sesuaikan. Misalnya angka 16 ini ya. 16 ini misalnya kita bisa tukar saja menjadi 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2, dan akan kita sesuaikan dengan bentuk pangkatnya. Jadi contohnya yang di bagian A, kalau kita perhatikan bahwa bentuknya itu adalah X pangkat setengah, dan 4 ini kita tukar jadinya 2 pangkat 2, kemudian di pangkat setengah ditambah Y pangkat 0. Setiap di pangkat 0 langsung kita tulis hasilnya sebagai 1, dan Z pangkat min setengah. Di sini Z nya 16, kita tukar jadi 4 pangkat 2 pangkat min setengah. Ini akan memberikan hasil sama dengan 2 dikali setengah jadi 1, 2 pangkat 1 jadinya 2, kemudian ditambah 1, ditambah 2 dikali min setengah jadi min 1. 4 pangkat min 1 berarti adalah seperempat. Hasilnya 2 ditambah 1, 3. 3 tambah seperempat, kita tulis 3, 1, 4. Kita lanjut di bagian B. Untuk soal bagian B, X pangkat min 1, Y pangkat min 1, tambah Z pangkat min 1. Berarti itu sama dengan seperempat, ditambah seperlapan, ditambah 16. Kita samakan KPK-nya, yaitu penyebutnya jadi 16. 16 dibagi 4, 16 dibagi 8, 16 dibagi 16. Kita hitung berarti 4 tambah 2, 6, ditambah 1, 7. Maka jawaban akhir adalah 7/16. Kita lanjut di bagian C. X pangkat 3/2, berarti 4-nya kita tukar jadi 2 pangkat 2. Kemudian di pangkat 3/2 dikali Y-nya andel angka 8, kita tukar jadi 2 pangkat 3. Kemudian di pangkat minus 2/3 dikali Z-nya 16, kita tukar jadi 2 pangkat 4 di pangkat 3/4. Nah, kita kalikan. Jadi 2 dan 2-nya habis, jadinya 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya juga habis, jadinya 2 pangkat min 2. Ini 4-nya habis, jadinya 2 pangkat 3. Kita gunakan kembali sifat dasar eksponen. Jadi kita jumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 kurang 2 ditambah 3. Hasil adalah 2 pangkat 4, berarti jawabannya sama dengan 16. Itu cara-cara pengerjaan di soal nomor 4. Kita lanjutkan lagi pembahasan di soal nomor 5. Petunjuk soalnya adalah menyederhanakan. Jadi ada beberapa bentuk yang akan kita kerjakan. Yang di bagian A kita tuliskan A pangkat setengah dikalikan dengan A pangkat setengah dikurang A pangkat minus setengah. Kita kalikan, jadi A pangkat setengah dikalikan A dengan A pangkat setengah. Ini akan berakibat bahwa pangkatnya dijumlahkan. Berarti sama dengan hasilnya setengah tambah setengah adalah 1, menjadi A pangkat 1. Kemudian di sini ada tanda kurang. A pangkat setengah dikali A pangkat min setengah jadinya adalah A pangkat 0. Jadi sama dengan A dikurang 1. Kita lanjut di bagian B. Pertanyaan adalah A pangkat setengah ditambah 1 dikali A pangkat setengah dikurang 1. Kita kalikan yang depan dengan depan. A pangkat setengah dikali A pangkat setengah, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Setengah tambah setengah adalah 1, berarti jadi A pangkat 1. Kemudian yang depan A pangkat setengah dikalikan yang belakang, kali min 1, berarti negatif A pangkat setengah. Kemudian 1 dikali A pangkat setengah. Kemudian 1 dikali negatif 1. Kita peroleh sebuah negatif A pangkat setengah dengan sebuah positif A pangkat min setengah, itu saling menolkan. Jadi jawabannya adalah A dikurang 1. Kita lanjut yang bagian C. A pangkat setengah dikurang A pangkat 3/2, kemudian dikuadratkan. Jadi kalau kita menjumpai bentuk kuadrat, kita tuliskan 2 kali seperti ini. Langkahnya sama seperti yang di bagian B. Kita kalikan yang bagian depan. A pangkat setengah kali A pangkat setengah berakibat hasilnya adalah A pangkat 1. Kemudian jumpa negatif A pangkat setengah dengan A pangkat 3/2
Berarti setengah ditambah 3/2 adalah 4/2 atau 2. Jadi kita tulis A pangkat 2. Kemudian jumpa negatif lagi. A pangkat 3/2 dengan A pangkat setengah. Hasilnya juga sama, A pangkat 2. Kemudian A pangkat min 3/2 dengan A pangkat min 3/2. Hasilnya jadi positif. 3 tambah 3, 6. 6 bagi 2 adalah 3. Jadinya adalah A pangkat 3. Dan seperti ini biasanya kita susun pangkatnya dari pangkat yang tertinggi menjadi A pangkat 3. Kemudian negatif A kuadrat dengan negatif A kuadrat jadi negatif 2A kuadrat. Kemudian A kita tulis sebagai A pangkat 1 atau A saja. Dan jawabannya seperti yang tertera di layar. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan di soal nomor 6. Manakah yang benar dan manakah yang salah? Jadi yang di poin A, 8 pangkat 3 pangkat min 2 lebih besar daripada 8 pangkat 2 pangkat min 3. Kita kalikan pangkatnya, jadi 8 pangkat minus 6, dan juga 8 pangkat minus 6. Berarti ini jawabannya salah karena angkanya sama. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil, jadi jawabannya salah. Kita jawab yang bagian B. 3 pangkat min 2 lebih besar dari 2 pangkat min 3. 3 pangkat min 2 berarti 1/9. Lebih besar dari 1/8. Ini jawabannya juga salah karena 1/9 itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan 1/8. Jadi jawabannya adalah salah. Lanjut bagian C. 2 pangkat M lebih besar 2 pangkat M untuk M besar N. Jadi ketika nilai M-nya lebih besar daripada N, maka sudah dipastikan bahwa 2 pangkat M-nya lebih besar dibandingkan 2 pangkat N. Jadi jawabannya adalah bernilai benar, tapi dengan catatan apabila ini M-nya dan N-nya adalah bilangan positif. Bagaimana kalau kondisinya M dan N-nya bilangan negatif? Semisal, kita misalkan M-nya itu sama dengan min 1, kemudian N-nya sama dengan negatif 2. Jadi kita akan coba 2 pangkat min 1, apakah lebih besar daripada 2 pangkat negatif 2. Jadi setengah lebih besar dari 1/4. Ternyata masih memberikan nilai yang benar. Jadi baik nilai positif maupun nilai negatif yang kita uji akan memberikan nilai yang benar. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah kita buktikan bahwa untuk positif benar, untuk negatif benar, maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan 2 pangkat M lebih besar daripada 2 pangkat N itu benar untuk M yang lebih besar dibandingkan N. Kita lanjut di soal nomor 7. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah tiap bentuk di bawah ini. Jika X-nya sama dengan 25 dan Y-nya sama dengan 1/44. Yang di bagian A berarti 25 pangkat setengah ditambah 1/44 pangkat setengah. Ini berarti 25 pangkat setengah itu akar 25, yaitu 5. Kemudian akar dari 1/44 adalah 12, hasilnya sama dengan 17. Di bagian B, X tambah Y pangkat setengah, ini berarti menjadi 25 ditambah 1/44 di pangkat setengah, menjadi 169 pangkat setengah, atau akar dari 169. Jawabannya adalah 13. Kemudian yang di bagian C, pangkat min setengah, berarti itu adalah hasilnya jadi 1 per akar 25, kemudian ditambah 1 per akar 144. Hasilnya adalah 1/5 ditambah 1/12. Kita samakan penyebut jadi 60. Di sini 12, di sini 5. Jawabannya adalah 17/60. Kita lanjut di bagian D. Untuk bagian D, X tambah Y pangkat min setengah. Ini berarti menjadi 25 tambah 1/44 di pangkat min setengah, berarti menjadi 1 per akar dari 169, 1/13. Jadi demikian pembahasan sampai soal nomor 7, dan di video berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan dari nomor 8 dan seterusnya. Jadi pastikan kamu sudah like dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan dengan update video pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.